Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 14 untuk tahun 2024. Bagus nggak beli iPhone 14 ini bang? Apa bedanya iPhone 14 dengan iPhone 13? Kan katanya iPhone 13 dan iPhone 14 itu sama persis. Ya, meskipun sama persis dari sisi fisiknya, tentunya dari segi di dalamnya tentunya akan berbeda antara iPhone 13 dengan iPhone 14. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwasanya kedua iPhone ini ada persamaan dan juga kekurangannya. Dan kita bahas dalam 3 hal, di mana dalam hal yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya, di mana untuk poin yang pertama ini tentunya sama persis antara kedua iPhone ini, baik iPhone 13 ataupun iPhone 14 itu sama persis ya, di mana iPhone 13 dan iPhone 14 menggunakan ukuran yang serupa, yakni ukuran 6,1 inch dengan tipe layar yang sama juga, Super Retina HDR OLED Dolby Vision 1200 nit dengan resolusi Full HD Plus dan juga sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series. Dan tentunya masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz layaknya iPhone 13 Pro seriesnya. Kemudian masuk hal yang kedua adalah dari spesifikasinya. Kalau dari spek tentunya akan berbeda karena iPhone 14 ini lebih mirip dengan iPhone 13 Pro dibandingkan mirip dengan iPhone 13. Karena menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core Apple GPU 5 core graphics. Nah, di poinnya di sini 5 core graphics ini lebih mirip dengan iPhone 13 Pro karena untuk iPhone 13 biasa masih menggunakan Apple GPU 4 core graphics. Dan untuk RAM-nya juga berbeda antara iPhone 13 dengan iPhone 14. iPhone 13 masih 4GB layaknya iPhone 12 ataupun iPhone 11, sedangkan iPhone 14 ini sudah menggunakan RAM 6GB. Untuk pilihan storage-nya paling kecil 128, 256 dan 512GB. Jadi secara spek prosesor ya sama, tetapi secara Apple GPU-nya tentunya berbeda dan ini akan berpengaruh pada proses rendering video, foto, dan sejenisnya yang hubungannya sama grafik ya. Kemudian dari sisi baterai ini mirip dengan baterai iPhone 13, cuman beda sekitar 30 mAh antara iPhone 13 dengan iPhone 14. Untuk iPhone 14 ini dibekali dengan baterai 3279 mAh yang tentunya saya rasa juga masih cukup untuk penggunaan sehari-hari, multitasking juga masih cukup lancar banget menggunakan iPhone 14 ini, apalagi menggunakan RAM 6GB yang tentunya akan lebih leluasa lagi dibandingkan iPhone 13 yang hanya menggunakan RAM 4GB. Untuk spek kamera tentunya berbeda antara iPhone 13 dengan iPhone 14 secara fitur. Kalau dari segi spek tentunya hampir sama saja, yakni menggunakan dua lensa masing-masing berukuran 12 megapiksel lensa wide serta lensa ultrawide. Dan untuk lensa wide-nya sudah ada optical image stabilizer, sudah mendukung untuk fitur dual LED dual tone flash, HDR, dan untuk perekaman video di iPhone 14 ini untuk kamera utamanya bisa maksimal di 4K 60fps, sudah mendukung Dolby Vision HDR dan juga Cinematic Mode untuk fitur tambahan pada kamera iPhone 14 ini. Dan juga ada fitur Action Mode yang tentunya akan menstabilkan video pada saat kalian melakukan perekaman video dalam kondisi gerakan yang cukup terbilang shaky. Kemudian pada kamera depannya atau selfie kamera, iPhone 14 ini punya spek yang terbilang sama dengan iPhone 13, memiliki ukuran 12 megapiksel, lensa wide, include true depth kamera, dan juga ada sensor biometrik, dan sudah include untuk fitur HDR dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60fps. Mendukung untuk fitur cinematic dan action mode juga pada kamera depan iPhone 14 ini. Secara fitur, iPhone 14 ini juga sama persis dengan iPhone 13, sudah mendukung untuk fitur dual SIM, nano plus eSIM. Cuman bedanya kalau untuk iPhone 14 ini ada yang dual SIM tapi eSIM aja dengan multiple number untuk region USA. Sedangkan untuk dual SIM, nano plus nano SIM ya sama saja untuk region tertentu yakni Hong Kong ataupun China. Sudah mendukung IP68 water resistant up to 6 meter selama 30 menit, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe wireless charging sebesar 15 watt juga sudah didukung pada iPhone 14 ini. Serta sudah mendukung untuk jaringan 5G juga, sehingga kalian bisa memaksimalkan jaringan koneksi internet pada iPhone 14 kalian, terutama bagi kalian yang memang tinggal di wilayah yang memang sudah support untuk jaringan 5G. Jadi secara spek tentunya berbeda ya, lebih mirip dengan iPhone 13 Pro dibandingkan iPhone 13 antara iPhone 14 ini. Kemudian hal yang terakhir adalah dari iOS dan juga harganya, dimana untuk
update iOS di iPhone 14 ini tentunya akan mengikuti iPhone 13 series dengan chipset prosesor Apple A15 Bionic. Dimana kalau kita acuannya iPhone 13, tahun 2024 ini adalah tahun yang ketiga. Jadi jatah update iOS terbaru pada iPhone 14 ini bisa dibilang sisa 3 kali lagi kalau didukung selama 5 kali update, yakni di tahun 2024 untuk iOS versi 18, tahun 2025 untuk iOS versi 19, dan iOS versi 20 untuk tahun 2026. Kalau didukung selama 6 kali update bisa sampai tahun 2027 di iOS versi 21. Jadi masih cukup panjang untuk sisa dapat update iOS terbaru di iPhone 14 ini. Kemudian dari sisi harga, iPhone 14 ini dibanderol dengan harga yang terbilang cukup lumayan murah dibandingkan iPhone 13 Pro dalam kondisi second, di mana iPhone 14 ini mengusung spesifikasi iPhone 13 Pro pada iPhone base model, tetapi untuk harganya dalam kondisi baru, garansi resmi Indonesia atau garansi iBox dengan harga 12 juta rupiah untuk kapasitas 128 GB. Yang saya rasa tentunya bisa jadi alternatif buat kalian yang memang ngincer iPhone 13 Pro tetapi dengan iPhone base modelnya. Jadi secara fitur nggak ada lensa telefoto, nggak ada refresh rate 120Hz layaknya iPhone 13 Pro. Mulai dari spek prosesor, kemudian RAM, kemudian fitur tambahan pada kamera, dan sejenisnya adalah fitur dari iPhone 13 Pro yang dibawa ke iPhone base model. Jadi kesimpulannya, iPhone 14 untuk tahun 2024 bagus nggak? Tentunya masih dalam kategori bagus karena masih lama untuk sisa dapat update iOS terbaru. Harganya juga masih terbilang cukup murah dibandingkan pada saat awal rilis, meskipun harganya masih di atas 10 jutaan. Jadi iPhone 14 ini bisa jadi alternatif buat kalian yang memang ngincer iPhone 13 Pro, tetapi dengan versi yang lebih murah dibandingkan seri iPhone 13 Pro dalam kondisi second. Karena harga iPhone 13 Pro second itu lebih mahal sedikit dibandingkan iPhone 14 ini dalam kondisi baru. Cuman kalau untuk standar pemakaian harian, tentunya iPhone 13 bisa jadi pilihan yang lebih murah lagi karena harganya bisa kita dapatkan di angka 9,5 juta rupiah yang tentunya lebih murah 2,5 juta rupiah dibandingkan iPhone 14 ini. Karena overall sih hampir mirip dengan iPhone 13, tetapi secara prosesor RAM tentunya mirip dengan iPhone 13 Pro. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.